Dan saya Melsi Yolanda dengan NIM 2124051. Jadi di video kali ini kami akan menyampaikan sebuah materi tentang sejarah, yaitu tentang dinasti Mughal. Simak terus ya videonya, semoga bermanfaat dan tidak membosankan. Kamu tahu tentang sejarah dinasti Mughal? Tahu sedikit-sedikit. Kerajaan dinasti Mughal ini merupakan salah satu kerajaan Islam yang pernah berdiri di India, yaitu berdiri pada tahun 1526 Masehi. Ya, betul sekali. Jadi latar belakangnya dinasti Mughal ini didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur yang kamu sebutkan tadi. Dan awalnya itu pada abad ke-16, dan Babur ini berasal dari Asia Tengah. Merupakan dua keturunan penakut besar, yaitu Genghis Khan dari pihak ibu, sedangkan Timur itu dari pihak ayah. Namun sebelum berkuasa di wilayah India ini, dia itu merupakan penguasa di Fergana, di sebuah wilayah di Asia Tenggara kan. Jadi karena kayak tekanan dari penguasa lain dan juga ada konflik, dia itu kehilangan wilayah kekuasaannya. Dan pada saat itu juga India ini sedang mengalami perpecahan menjadi beberapa kerajaan kecil. Jadi pada saat itulah kayak Babur ini mengambil kesempatan untuk mengambil wilayah itu, dan dia berhasil mengalahkan sebuah kesultanan di Ibrahim Lodi dalam peperangan Panipat. Dan saat itulah terjadinya awal berdirinya dinasti Mughal. Berarti Babur ini termasuk ke dalam dua keturunan besar ya. Wah, emang keren sih. Oh ya, setahu aku kejayaan dinasti Mughal ini terjadi pada masa Kesultanan Akbar, Jahangir, dan Shah Jahan. Salah satu kemajuannya yaitu pada bidang ekonomi dan perdagangan. Nice. Puncak kejayaannya itu pada masa tiga kepemimpinan kaisar, yang pertama Sultan Akbar, Sultan Jahangir, dan Shah Jahan. Jadi itu perkembangannya yang pertama dalam bidang arsitektur. Pada dinasti Mughal ini, arsitekturnya ini sangat mewah dan megah. Yang paling terkenal itu Taj Mahal, Lenteng Merah. Yang kedua itu stabilitas politik dan administrasinya yang kuat. Terutama pada masa Akbar, itu ia mengutamakan pembangunan pemerintahan yang efisien, toleransi terhadap agama, dan serta pajaknya yang teratur. Yang ketiga itu dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Di pusat perdagangan sangat penting lah. Kayak di situ ada rempah, tekstil, perhiasan. Yang keempat itu toleransi terhadap beragama. Akbar ini merupakan salah satu toleransinya sangat beragama gitu kan, dan upayanya untuk menyatukan agama Hindu dan Muslim. Wah, pemimpinnya sangat keren dan bijaksana ya. Di masa mereka dalam bidang ekonomi, budaya, dan seni sangat berkembang pesat. Mughal menjadi kekuatan besar bukan karena senjatanya, tetapi juga karena pemikirannya. Nah, dari sinilah terjadinya kemunduran dari dinasti Mughal, yaitu pada masa Aurangzeb. Ya, betul sekali. Jadi kemunduran itu pada masa Aurangzeb pada tahun 1858. Jadi kemundurannya yang pertama tentang kayak keagamaan itu sangat keras. Yang kedua pemberontakan daerah. Yang ketiga perangnya berkepanjangan. Jadi karena perangnya berkepanjangan ini tentaranya melemah, uang kas negaranya itu menipis. Jadi yang keempat, setelah wafatnya Aurangzeb ini kan ada sultan-sultan lainnya. Jadi sultan-sultan setelah Aurangzeb ini kayak menjadi untuk menghentikan dirinya sendiri, tidak mementingkan pemerintahannya ini. Dan yang terakhir itu adanya campur tangan Inggris. Itulah hancurnya dinasti Mughal ini karena sudah diambil oleh Inggris. Jadi sayang banget ya, dulu menjadi kekaisaran yang besar, sekarang sudah hancur. Ya, bisa. Jadi, pelajaran bisa kita ambil dalam sejarah ini adalah pentingnya pemimpin yang adil dan terbuka, toleransi, dan saling menghargai dalam perbedaan. Karena bisa membawa kita dalam kejayaan. Tapi, jika pemimpinnya serakah dan suka menindas, cepat atau lambat akan membawa kita dalam kehancuran.